Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban untuk kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu ya. Gak terasa hari ini adalah ibadah kita terakhir di tahun 2021 ya. Nah hari ini kita ibadah terakhir dan minggu depan hari Sabtu kita ketemu di gereja ibadah Natal sekolah minggu. Hore, puji Tuhan ya. Ya sekarang semua duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Semua tangannya dilipat, anak-anak matanya ditutup ya. Nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, tebuskan semua dosaku. Dari awal nyanyikan lagi lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, nyanyikan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, tebuskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, tebuskan semua dosaku. Tebuskan semua dosaku. Ya anak-anak, sekarang semua tangannya dilipat, kita akan berdoa. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati pujian yang akan kami nyanyikan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu kita. Dia lahir untuk kami ya. Masih ingat ya waktu tahun lalu Natalan kita nyanyi lagu ini ya. Nyanyi lagunya Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua ya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami ya. Ya semangat nyanyinya. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir
Haleluya. Ya, ya, ya. Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, ya, ya. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, siapa yang mau jadi anak raja? Angkat tangannya. Iya, semua mau jadi anak raja ya. Kita percaya Yesus adalah raja dan kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak raja. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, tapi waktu Yesus lahir ke dunia ini menjadikan hidup kita semua menjadi berarti ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Haleluya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, dia katakan. Contohnya yang tinggi ya. Ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan. Coba yang tinggi, ku istimewa. Haleluya. Sekarang boleh duduk anak-anak ya. Kita percaya Tuhan jadikan kita istimewa ya. Nah, sekarang kita mau duduk manis kembali. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh supaya firman yang akan kita dengar boleh tersimpan di hati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lipat tangannya semuanya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di
kita mau berdoa. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami supaya firman-Mu tersimpan di hati kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Kita sudah bernyanyi. Sekarang semua duduk yang rapi. Kita mau dengar firman Tuhan tentang orang-orang yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, kita lihat bagaimana mereka berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Ya, yuk semua duduk manis. Kita saksikan video berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir,
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya anak-anak ya, kita udah saksikan kisah orang Majus yang membawa persembahan untuk Tuhan Yesus ya. Pada saat itu dikatakan orang-orang Majus itu tadi adalah orang-orang yang mengerti tentang perbintangan, orang-orang pintar ya anak-anak ya, bukan orang bodoh. Mereka tahu, wah ini bintangnya berbeda nih, cahayanya beda nih. Wah ini suatu tanda bahwa seorang raja lahir. Ayo kita bawa persembahan yang terbaik. Kita mau kasih kepada raja ini. Kita mau menyembah dia. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Waktu orang Majus ini berjalan, tiba-tiba bintangnya hilang. Mereka putus asa nggak? Oh, enggak. Mereka cari cara bagaimana kita dapat menemukan bayi seorang raja. Mereka mulai berpikir namanya bayi raja, namanya raja pasti lahirnya di kerajaan. Mereka mulai mencari kerajaan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Herodes, raja yang saat itu memerintah pada saat Yesus lahir. Nah, ketika mereka bertemu Herodes, mereka mulai bertanya kepada Herodes, "Di manakah raja yang lahir itu? Kami datang membawa persembahan, kami mau menyembah dia." Herodes, orang yang jahat, dia mulai berpikiran yang litik. Dia bilang, "Wah, aku tidak tahu. Begini saja, kalau kamu sudah menemukan raja itu, kamu kembali lagi ke sini ya. Kamu kasih tahu aku raja itu ada di mana. Aku akan datang kepada raja itu. Aku akan memberikan persembahan kepada dia. Aku akan menyembah dia." Padahal hatinya Herodes jahat anak-anaknya. Dia itu mau tahu Yesus di mana untuk membunuh Yesus. Karena dia tidak mau ada saingan ya. Ada raja lain yang disembah orang ya. Sampai akhirnya orang-orang Majus ini kembali melihat, wah ternyata bintang itu ada lagi. Mereka mulai berjalan mengikuti bintang itu. Bintang itu tibalah mereka di tempat Yesus ya. Yesus saat itu bukan lagi bayi anak-anak ya, tapi diperkirakan usianya sudah mau sekitar 2 tahunan anak-anaknya. Jadi udah rada gede, bukan lagi orok yang digendong begini ya. Jadi kalau melihat tayangan drama orang masih digendong itu bukan ya, tapi Yesus itu diperkirakan waktu orang Majus datang bawa persembahan, Yesus ini sekitar 2 tahun umurnya ya anak-anak ya. Lalu ketika mereka melihat Yesus, mereka senang sekali. Mereka lalu membawa persembahan mereka. Mereka memberi persembahan kepada Yesus dengan sukacita, ya, dengan senang hati. Lalu mereka diingatkan oleh Tuhan Yesus lewat mimpi supaya pulang jangan lewat lagi tempatnya Herodes, tapi lewat yang lain, ya. Sampai akhirnya ketika Herodes tahu, Herodes sangat marah. Lalu Herodes memerintahkan membunuh anak-anak yang usia 2 tahun ke bawah. Karena diperkirakan tadi kata Tante Desti, Yesus itu berusia kira-kira 2 tahun. Lalu Yesus juga diingatkan oleh malaikatnya Tuhan supaya pergi ke Mesir. Karena Herodes berniat membunuh Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Seperti orang Majus ini, mereka membawa persembahan buat Tuhan. Persembahan kita apa buat Tuhan? Kalau nyanyi-nyanyi sungguh-sungguh,
Kalau berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Dengar firman sungguh-sungguh. Kalau memberi persembahan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya anak-anak ya. Lalu apalagi yang kita pelajarin? Gak mudah menyerah. Ya, orang Majus ini ketika mereka melihat bintangnya hilang, mereka gak mudah menyerah. Mereka terus semangat mencari Yesus. Nah, anak sekolah minggu juga sama, harus semangat mencari Yesus. Meskipun kita ibadah online, di rumah harus semangat. Gak boleh lemes-lemes dengar firman Tuhan, gak ada sukacita, ya. Tapi kita harus seperti orang Majus, gak mudah menyerah, penuh semangat, mau berjuang, anak-anak ya. Dan yang terakhir, kita harus dengar-dengaran. Seperti orang Majus dan Tuhan Yesus. Ketika malaikatnya Tuhan memerintahkan untuk mereka pergi, mereka pergi. Dengar-dengar, ya. Jadi melalui film ini, melalui firman Tuhan hari ini yang Tante sampaikan, yuk kita mempersembahkan yang terbaik. Kita jadi anak-anak sekolah minggu yang tidak mudah menyerah, terus berjuang setia sama Tuhan Yesus. Jadi yang ketiga, kita dengar-dengaran. Puji Tuhan anak-anak ya. Hari ini tidak ada ayat hafalan karena minggu depan, hore, hari Sabtu kita akan ibadah sama-sama di gereja jam 3:30 sore ya. Kita akan merayakan Natal bersama anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa ya supaya cuacanya cerah, tidak hujan. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Tanamkan firman Tuhan di hati kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan ya. Yuk, sekarang kita mau tutup dalam doa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami belajar bersemangat, tidak mudah menyerah. Terlebih lagi, kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat kasih-Mu. Bahkan Tuhan Yesus sudah lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, berkati acara Natal hari Sabtu minggu depan. Biarlah semuanya boleh berjalan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati Papa, Mama, Kakak, Adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ya anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tangannya ke atas, matanya tetap ditutup, kita akan terima berkat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Diberkatilah engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Semua tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan di gereja sama Tante Desi ya. Tante Desi udah kangen ya ngeliat wajah-wajah anak sekolah minggu yang sudah lama tidak bertemu langsung dengan Tante Desi ya. Sampai jumpa minggu depan. Semua jaga kesehatan, nurut sama papa mama, jangan lupa berdoa, baca firman. Sampai jumpa hari Sabtu jam 3:30